Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Naini. I am from Management 24B. My student ID is 244110077. And today we learn about definisi laporan keuangan, pengaruh laporan keuangan, dan neraca saldo. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan posisi dan kondisi keuangan pada periode tertentu. Dalam buku analisis kritis, laporan keuangan menurut Harap tahun 2018 menjelaskan bahwa laporan keuangan ini berisi informasi tentang pentingnya aset, kewajiban perusahaan, modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Nah, laporan keuangan sendiri bisa dibilang sebagai alat komunikasi antar manajemen dengan pihak lain ataupun perusahaan lain. Misalkan perusahaan ingin meminjamkan uang atau modal kepada kreditor. Lalu kreditor akan mencari atau menganalisis laporan keuangan terlebih dahulu. Lalu jika dianggap perusahaan tersebut dapat membayar hutang, maka kreditor akan memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang next adalah tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sendiri. Nah, ada yang tahu nggak apa itu fungsi dan tujuan dari laporan keuangan tersebut? Nah, tujuannya sendiri adalah memberikan gambaran nyata tentang laporan keuangan di perusahaan tersebut. Bagaimana sih keuangan perusahaan tersebut? Apakah perusahaan memiliki untung atau rugi, dan bagaimana sih prospek mereka dalam ke depan. Nah, selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk menganalisa dan menilai apakah manajemen tersebut tuh berjalan dengan efisien atau tidak sih. Selain itu juga tujuannya itu dapat membuat keputusan bagi kreditor ataupun investor apakah mereka ingin menanam saham di perusahaan tersebut atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kita dapat menganalisa bagaimana sih kondisi keuangan mereka di masa sekarang ataupun masa depan. Selain itu juga dapat menilai bagaimana sih kinerja dari manajemen tersebut, apakah manajemen tersebut berjalan dengan efisien atau tidak. Next slide, komponen laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 macam. Itu yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, laporan keuangan yang pertama ini berisi tentang aset, kewajiban mereka, dan ekuitas perusahaan. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi. Dan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menjelaskan berapa banyak modal yang dimiliki oleh ownernya atau pemilik usaha tersebut. Yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berisi tentang pencatatan keluar masuknya arus kas yang terjadi di perusahaan tersebut dalam beberapa periode pastinya. Dan yang terakhir ada catatan laporan keuangan. Nah, apa sih bedanya catatan laporan keuangan sama yang pertama? Ternyata di yang laporan terakhir ini adalah berisi tentang penjelasan-penjelasan tambahan dan kebijakan akuntansi. Oke, lanjut di next slide ada pengaruh dari laporan keuangan. Nah, ternyata laporan keuangan sendiri itu memiliki dampak yang besar bagi beberapa pihak. Yang pertama itu manajemen. Nah, karena manajemen itu dapat menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi bagaimana sih kinerja mereka. Yang kedua adalah investor, dapat menganalisa bagaimana sih atau berapa banyak sih keuntungan yang akan mereka dapatkan dari jika mereka menginvestasikan uang mereka ke perusahaan tersebut. Lalu ada kreditor. Kreditor fungsinya untuk melihat atau menganalisis bagaimana sih kemampuan mereka dalam membayar hutang-hutang yang akan dipinjamkan. Sementara pemerintah perlukan laporan keuangan untuk kepentingan pajak. Oke, di next slide ada neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo? Neraca saldo atau trial balance adalah catatan seluruh akun dalam buku besar beserta dengan debit dan kredit. Nah, tujuannya apa sih neraca saldo ini? Tujuannya sendiri untuk memastikan pembukuan suatu perusahaan tersebut. Apakah laporannya sudah seimbang atau belum? Selanjutnya, di next slide ada kesimpulan. Kesimpulan materi hari ini adalah laporan keuangan adalah alat utama untuk melihat
bagaimana sih kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Sedangkan neraca saldo sendiri adalah tahap awal untuk memastikan apakah keuangan tersebut stabil atau seimbang atau tidak. Lalu, laporan keuangan dan neraca saldo ini adalah hal atau unsur yang penting yang dapat digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi kepada beberapa pihak terkait. Oke, cukup sekian video dari saya. Thank you for watching. I hope this video is beneficial for you. And don't forget to like, comment, and share ya. See you in the next video. Bye-bye.